Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua, semoga senantiasa diberikan keberkahan. Selamat hari Senin ya. Welcome to the office ya, yang kembali ke kantor kembali kantor, yang kebun kembali kepada kebun, yang nelayan silakan melaut ya. Silakanlah jemput karunia Allah. Sahabat, pagi hari ini Abah ingin berbagi tentang insya Allah pagi ini walaupun tidak banyak ya, kita akan panen nanas ya. Jadi ini adalah nanas madu ya. Nah, ini udah ini juga siap panen nih. Jadi ini tapi durinya lumayan ya. Jadi kemarin saya nyimpan pisau di situ, kemana dia? Jadi kalau seandainya kita nanam nanas, buahnya nanas ya. Jadi inilah kemurahan semesta, kemurahan Allah pada kita. Apapun yang kau tanam kebaikan, buahnya kebaikan. Nah, adalah pelajaran yang sangat baik pada kita. Jadi kita bisa meyakini ya, apapun yang kita tanam, Allah itu kemarin kan Abah bahas dalam Hikmah Hikam 89, Allah selalu membalas kontan ya. Maka menanam nanas, buahnya nanas ya. Ini adalah jahe merah, menanam jahe merah. Dim, Mas Adi, adalah istilahnya buahnya jahe tadi semua. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa. Menanam jeruk, ini sankis ya, menanam jeruk, buahnya jeruk. Nah ini pun udah sama, udah siap panen ya. Sudah siap panen, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini selalu Allah itu kontan. Kau nanam nanas madu, buahnya nanas madu. Nanam kebaikan, buahnya kebaikan. Nanam tahajud, buahnya tahajud. Nanam duha, buahnya duha. Nanam duit, buahnya duit. Jadi kalau ingin duit, rajin sodakoh ya. Tapi kalau seandainya ingin ikan, nanamnya adalah cacing. Tadi semua nanamnya ikan ya tadi semua. Nah ini makanya kalau udah jadi ikan, maka kita mau panen ikan itu adalah dengan cacing ya. Kita ingin rezeki dari Allah, manennya malas, nanamnya malas ya. Dan ini nanas ini alhamdulillah sejak ditanam ini sudah hampir rata-rata berbuah semua ya. Ini berbuah semua ya. Jadi luar biasa bagaimana Allah itu selalu bayar kontan. Tinggal kita mau adalah memeliharanya. Kita mau adalah melakukan. Nah ini adalah saya nanam sankis, ini buah jeruk nipis, bukan jeruk nipis ya, tapi ini adalah yang tipe Amerika. Nanti dia buahnya akan kuning ya. Ini adalah lemon. Oh ya, lemon, bukan jeruk nipis, lemon. Jadi ini adalah lemon, adalah buahnya lemon ya. Jadi sesungguhnya kenapa baginda Nabi bersabda bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang buat akhirat tadi semua. Nah ini saya nanam ikan ini ya. Maka adalah insya Allah kita akan panen ikan. Maka nanam jeruk. Ini jeruk Pontianak ya. Ini hampir setiap ujung sudah ada pentilnya, bahasa Sunda pentil tadi ya. Nanam jeruk adalah buahnya jeruk ya. Pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Nah ini nanas sudah mulai muncul calon buahnya ya, sahabat. Jadi sebetulnya dengan belajar dari alam seperti ini membuat kita sadar bahwa sesungguhnya adalah pada saat kita menanam maka kita akan panen. Menanam fitnah akan berbalik fitnah.
menanam kebencian adalah balik kebencian. Maka pelajaran pada kita adalah demikian. Ini adalah khusus ikan patin ya. Jadi menanam ikan patin pun adalah insya Allah kita akan manen ikan patin ya sahabat. Ada. Ini jamu king rose ya. Cukup di planter bag. Dia sudah nggak pernah berhenti berbuah ini ya. Terus berbuah. Dan ini seperti ini baru cangkok nih, saya cangkok nih. Ini adalah juga king rose ya. King rose ini buahnya ada yang sekilo 4 biji ya sahabat. Jadi maka jangan kita nangka saya juga sudah mulai sekedar kepalan tangan itu. Nangkadak namanya. Nangkadak adalah nangka tetapi dia di dalamnya itu teksturnya seperti cempedak ya. Bisa dibelah, bisa ditarik ya. Nah, sahabat ya. Jadi subhanallah tadi alam mengajarkan pada kita, dan alam itu kontan, tetapi kita butuh sabar ya. Dalam segala proses butuh sabar. Untuk mendapatkan nasi di piring itu membutuhkan waktu 4 bulan ya, dari mulai menanam. Jadi kita ini jangan selalu ingin instan dalam segala perkara. Ikutilah hukum sunatullah, bahwa segalanya itu berjalan sesuai dengan hukum sunatullah ya. Jadi jangan paksakan segalanya ingin kontan pada Anda, karena kontan itu bukan pelajaran dari Allah, dari semuanya. Allah pun yang bisa mengatakan kun fayakun, yang bisa menciptakan sesuatu sekali jadi, tetapi Allah tidak melakukannya dari semua. Karena adalah tarbiyah kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya bahwa itulah kenapa asma Allah yang terakhir itu as-sabur dari semua. Maka semoga kita memiliki kesabaran, adalah tajalli sifat kesabaran pada diri kita dari semua. Nah, kalau nanam keindahan maka akan menghasilkan keindahan. Nanam tad eta selangna sih kana kadinya tad. Anu belah di heula. Kita saat nanam keindahan akan menghasilkan nur jamalillah. Pelajaran senantiasa adalah kepada kita adalah mengambil hikmah dari segala perkara, dari semua. Insya Allah segala hikmah itu adalah menjadi baik. Lu iya mah tahu ka dieu sih, ka dieu heula tah, palih dieu. Ka dieu heula. Engke sina ieu garing kan sina muter heula ka ditu. Lungsur ka ditu. Nah, ini juga dengan tanam Kamboja kuning, adalah bunganya Kamboja kuning, dan dia tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah Kamboja kuning berbunga merah ya tadi semua. Ini juga mangga. Ini adalah mangga okyong ya, yang tidak pernah berhenti berbuah ya sahabat. Dia akan senantiasa. Nah, jadi demikian. Lakukan yang baik dari semua, insya Allah nanti akan ada imbas baik pada kita. Jangan nunggu langsung hasil. Jangan seperti makan cabai. Kita hidup tidak seperti makan cabai ya. Maka kebanyakan kita ini tidak sabar dalam mengikuti proses. Maka bagaimana Abah nunggu nih pohon durian musangking. Ini bersabar udah berapa tahun, tapi ya sudah jalani, kita rawat semuanya. Dan demikian nih durian juga ini sudah mulai keluar bunga-bunganya lagi nih. Ya, mudah-mudahan aja ada kembali, segalanya adalah tergantung pada kita. Makanya kayak berkaitan dengan penciptaan, Allah itu ada bahasa adalah khalaqa ya, menciptakan, ada bahasa ja'ala ya. Nah, manusia diturunkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, karena di situ ada peran kita. Jadi ada makan kamu, Allah kasih kenyang. Ada minum kamu, Allah kasih hilang haus. Nah, ada ikhtiar juga demikian adalah. Makanya itulah ranah ikhtiar itu hasilnya itu jaiz bagi Allah. Tetapi tetap segala sesuatu itu ada sebab, ada akibat. Makanya inilah juga pelajaran pada kita. Makanya dengan belajar banyak dari pertanian, bagaimana memahami tekstur pohon adalah terdiri dari akar, pohon, ranting, daun, dan buah. Ternyata kita di penghujungnya adalah semuanya mencari buah. Kalau seandainya dia tanaman buah, kita akan mencari buah.
Tapi kalau dia tanaman bunga, kita akan mencari keindahan tadi semua ya. Pada saat Anda memainkan alat musik, maka Anda ingin mendapatkan keindahan lewat telinga. Dan demikian segala apa yang lakukanlah. Allah itu konstan. Nanam singkong ini sahabat ya, hanya saya tanam di planter bag. Ini saya pernah nanam singkong ini ya di planter bag ini. Satu singkong 20 kilo. Cukup di situ. Jadi buahnya itu gumpluk di situ, kemudian dia sebagian akar turun ke bawah, sahabat. Ya. Jadi ayo berproses. Kalau kita berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, ada ja'ala, ada khalaqa, maka segala berkaitan dengan dunia, dengan rezeki, semuanya adalah ja'ala tadi semua ya. Tadi Allah bisa memberikan kenyang kita tanpa makan, tapi Allah adalah ingin kita kerjasama dengan Allah tadi semua untuk urusan yang berkaitan dengan kita tadi semua. Maka kau nanam nanas, panen nanas seperti Abah lakukan hari ini. Itulah ja'ala. Kita yang nanam tadi semua. Walaupun sesungguhnya kalau nanti secara tauhid Allah juga yang nanam sesungguhnya. Tetapi penyadaran diri kita adalah sadar bahwa sesungguhnya kita ada bagian daripada itu. Nah itu ya. Jadi tidak ada. Jadi jangan kita duduk manis tidur biar Allah nganterin, enggak. Urusan dunia, urusan usaha, urusan rezeki, bahkan termasuk urusan ibadah pun sebetulnya kenapa adalah iyyaka na'budu. Adalah Allah berfirman iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Sementara wawunya adalah wawu ataf. Atfu bil wawil mutlaqil jam'i adalah bahwa sesungguhnya walaupun yang beribadah adalah si na'budu, tapi hanya nasta'in lah yang memberikan pertolongan kepadanya. Itu kalau ada na'budu tadi semua. Kalau kau nanam, Allah lah yang jadi kau yang nanamnya, Allah yang menumbuhkan. Tapi kau punya kewajiban merawatnya lagi. Allah tidak ada kewajiban untuk menyemprot tadi. Allah membiarkan alam ini semuanya berlaku tadi. Untuk uletnya, untuk lalatnya, untuk segala menjadikan hama. Nah disitulah ada ja'ala, berarti kita berperan kembali. Nah, kemudian juga sama. Pada saat tanaman itu bagaimana membuahkan hasil. Jangan dikatakan buah itu hasil itu dari Allah. Betul dari Allah, tapi hasil kerjasamanya kita berikan NPK. Maka pada saat menanam itu yang Abah bilang nih, pohon ini ada N, ada P, ada K dari semua. Maka yang berkaitan dengan kalium adalah dengan fosfat TSP adalah untuk kekuatan akar. Seumpama akidah, itulah tauhid, itulah usuluddin. Tapi kemudian adalah N-nya adalah pertumbuhan daun, ranting, dahan, dan lain sebagainya. Tapi di penghujungnya kita semua mengharapkan buah bagi tanaman buah. Kalau dia buah mangga, maka dia harus menghasilkan buah mangga. Tidaklah dikatakan mangga sebelum dia menghasilkan buah mangga. Tidak ada dikatakan iman sebelum kau membuktikan keimanan itu. Sebagaimana Nabi Musa, wa ana awwalul mu'minin. Bayangkan, seorang rasul baru menemukan iman ya adalah setelah ada pembuktian. Pada saat dia liqa dengan Allah, maka pingsanlah Nabi Musa, tersungkurlah Nabi Musa, hilanglah segalanya dari semua, dan dia hanya menangis Nabi Musa. Pada saat dia meminta kepada Allah, ingin melihat Allah, dan Allah katakan dalam Al-Quran, lantaroni. Lantaroni itu pakai nun bukan lam. Artinya bukan tidak pernah lagi, tidak akan pernah. Kalau kita ingin melihat Allah, karena Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan arod, bukan benda, bukan bulat, bukan kotak, bukan hijau, bukan kuning, bukan apapun. Tadi kan Allah adalah hanya akan bisa dirasakan tadi semua, dibuktikan dengan iman tadi semua. Tapi pada saat engkau bertemu pun liko, sesungguhnya engkau akan kehilangan kesadaran tadi semua. Maka jangan anggap orang-orang yang gila di jalanan itu tidak semua orang itu gila. Terkadang orang-orang yang sampai pada tingkat ma'rifat tertinggi, mereka adalah hilang kesadaran dirinya. Orang bilang dia kasihan orang gila itu. Tapi sesungguhnya orang gila itu berkata, kasihan mereka-mereka yang merasa dirinya jadi Tuhan. Dia capek hidupnya dijajah dengan penglihatannya. Jadi karena dia menginginkan segala apa yang diinginkan. Kasihan kata orang gila itu. Ya orang itu hidup dengan telinganya. Kasihan orang itu hidup dengan mulutnya. Lihat orang gila itu. Bukan berarti kita harus menjadi orang gila. Tapi belajarlah dari orang gila. Saya tidak pernah menemukan orang gila kerokan. Ya. Orang gila punggungnya habis dikerok. Nggak ada tadi semua. Karena dia udah seolah-olah pikirannya sudah tidak berfungsi.
maka disitulah akalnya sudah tidak berfungsi. Itulah sebetulnya pada saat Allah tajalli sempurna padanya. Itulah yang tidak difahami, sehingga makan, maaf saya pernah menyaksikan orang gila makan muntahan orang di pinggir jalan. Tapi begitu asyiknya, barangkali maaf barangkali agak jorok ya. Tapi logikanya kalau dia ada pikiran dan akal, maka dia akan akal dan pikiran itulah yang membuat dia menderita ya sahabat. Tapi dia tanpa pikir panjang semua, dia makan, dia kais makanan dari tempat sampah, dia pun tidak peduli semua ya. Inilah yang diajarkan oleh pada saat Nabi Ibrahim untuk sampai pada derajat seorang muslim. Kita ngaku muslim, iman aja belum tadi semua. Tadi ya, banyak orang ngaku beriman padahal sebelum beriman. Itulah yang dikatakan oleh oleh Allah kepada umat Nabi Musa. Mereka berkata beriman kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka adalah tidak beriman pada Allah. Nah, karena iman itu adalah satu perkara yang harus kita buktikan. Karena iman itu tidak bisa dititipkan pada orang lain. Sama sahabat seperti syahadat. Syahadat itu nggak bisa dititipkan tadi semua. Namanya syahadat, kamulah yang menyaksikan tadi semua. Dan maka itulah kenapa dalam ilmu tauhid, dalam ilmu keyakinan tidak boleh kita taklid. Haram hukumnya taklid, murtad hukumnya taklid. Tadi semua. Karena keimanan itu adalah harus dibuktikan. Sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, sebagaimana Nabi Nuh harus naik bahtera, sebagaimana Nabi Musa, adalah iman itu harus dibuktikan. Sampailah beliau pada titik wa ana awwalul mu'minin. Demikian pula Nabi Ibrahim. Pada saat berkisah tentang dalam surat Al-Baqarah, dan Allah menyuruhnya mengambil 4 burung. Apa itu 4 burung itu? Inilah kita butuh takwil dalam Al-Quran itu. Kalau hanya berupa terjemah, maka kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Ibrahim adalah tentang meminta kepada Allah bagaimana membuktikan, bagaimana menghidupkan orang mati. Maka kita akan selalu berkata bahwa itu hanya kisah, hanya dongeng. Tidak, pada saat engkau tempatkan dirimu sebagai Ibrahim, bagaimana engkau mengambil 4 burung, di mana itu adalah papat kang ucul, tadi gundul pacul, papat kang ucul, lepaskan yang 4. Yang membuat kita menderita adalah penglihatan pada saat kita tidak mampu imsak, menginginkan segala apa yang kita inginkan, tapi kita tidak mampu melihat al-haq di sebaliknya. Pada saat kita ingin mendengar sesuatu yang indah, kita mengharapkan apa yang kita dengar, kita menginginkan apa yang makan orang, kita ingin makannya. Nah inilah sahabat, bahwa maka itulah kenapa Nabi Ibrahim berkata wa anna awwalul muslimin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, sudahkah kita menjadi seorang beriman? Dan karena tanpa mungkin Islam, maka itulah kenapa Nabi Ibrahim itu adalah sebelum baginda Nabi dilahirkan oleh Allah, didohirkan oleh Allah, derajat kerasulan itu tertinggi Nabi Ibrahim karena beliau menjadi seorang muslim. Nabi Musa pun baru sampai derajat wa ana awwalul mu'minin, tetapi belum dibuktikan. Nah, Nabi Ibrahim itulah yang betul-betul, maka kenapa beliau adalah menjadi bapa dari sekian anbiya. Dari keturunannya itulah dari Ishak melahirkan 12 nabi dan rasul dari semua ya. Kemudian dari Hajar melahirkan Ismail, dari Ismail itulah melahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Pahami ya sahabat. Demikian pula baginda Nabi Muhammad yang agung untuk membuktikan keimanannya. Ya, dulu sebelum istana kerajaan itu ada, itu adalah Jabal Gubes. Saya pernah bahkan sebelum ada istana itu ke sana. Waktu hajian pertama, itulah hanya gunung batu tadi semua. Kemudian malam itu naik ke Jabal Gubes, besoknya lagi naik ke Jabal Nuh, besoknya lagi naik ke Jabal Sur. Jadi jangan salahkan orang bersemedi di gua. Karena Nabi Muhammad pun dari dulu dari gua ke gua, dari gunung ke gunung untuk membuktikan keimanannya tadi semua. Sebelum kau melihat matahari yang ada di dalam kolbumu, yang disebutkan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain dalam surat Ar-Rahman, berarti engkau belum mampu memilih tidak ada yang bisa menerangi kolbumu, jiwamu, sehingga terjadi fotosintesis pada daun-daun jiwamu, sehingga pada daun itu akan melahirkan buah syamrah kepada kolbumu untuk menyaksikan dia al-haq dalam segala apa yang diciptakannya. Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah, sahabat. Inilah maka dari semua pelajaran yang kita tanam semua, maka kita nyatalah dia Allah al-haq. Dan dengan sifat jalalnya, dengan sifat jamalnya, dengan sifat koharnya, ternyata
Allah itu membalas segala amal yang dilakukan oleh hambanya adalah kontan, tidak ada. Maka dikatakan dalam hikmah-hikam ke-89, sungguh aneh Allah yang agung, Allah yang karim, dia akan menunda sementara dia menyuruh kamu beramal tepat waktu. Maka Allah pun sebagaimana baginda Nabi, bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Nah ini sahabat ya, pelajaran yang luar biasa kepada kita adalah tentang memahami tentang hakikat hidup tadi semua. Yang membuat dirimu neraka adalah 4 lubang di kepalamu itu. Itulah hakikat 4 burung yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi semua. Maka cincanglah dia tadi semua. Atau dalam bahasa gundul-gundul pacul adalah, maka burung itu adalah harus diapain? Papat kang ucul, lepaskan 4 burung itu. Ya, tadi semua, cincanglah, hilangkanlah. Pada yang membuat engkau menderita adalah penglihatanmu sendiri. Sorgamu ada di penglihatan matamu, nerakamu ada di penglihatan matamu, di telingamu, di mulutmu, dan di hidungmu tadi semua. Maka kenapa Allah mengisahkan tentang orang neraka? Dia menjerit dengan tarikan napas yang berat. Maka itu maksudnya apa? Itu juga harus dipahami oleh kita. Dede, cucu papi. Ya tadi, bahwa neraka itu di sini, surga pun di sini. Tadi semua adalah pada saat orang-orang yang berada dalam hukuman. Bukan Allah yang menghukum, dirinya yang telah menghukum dirinya. Dia tidak mau menanam, maka tidak pernah panen tadi semua. Maka dikatakan berbagai surat dalam Al-Quran tentang bagaimana orang menjerit di dalam neraka. Bagaimana napasnya terhentak, bagaimana napasnya adalah sampai berbunyi yang begitu kencang. Karena pada dasarnya sahabat, bahwa sesungguhnya neraka itulah apa yang ada dalam penglihatanmu, dalam pendengaranmu, dalam mulutmu. Kalau tidak mampu imsak, kita ingin selalu makan apa yang kita inginkan, menderitalah perut kita dan mulut kita. Kalau selalu kita menginginkan segala apa yang dilihat, menderitalah kita semua. Maka itulah Imam Ja'far As-Shadiq berkata, sesungguhnya kesulitan itu datang dari pikiranmu. Pada saat menginginkan satu, maka engkau akan membuat neraka pada dirimu. Menginginkan 2, lebih neraka. Menginginkan 3, lebih neraka. Itulah dari semua. Maka papat kang ucul atau bahasa Nabi Ibrahim adalah sembelihlah 4 yang tadi. Penglihatanmu, tutuplah matamu, tutuplah telingaku, tutuplah mulutmu. Itulah yang bisa kita lakukan sebelum sholat. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Dari semua. Kalau hari ini barangkali sahabat belum bisa menemukan, belum bisa liko karena tadi. Karena pada saat apa yang sedang terjadi pada liko, demi Allah, ya, itu tidak pernah kita akan mengetahui. Karena kita dalam keadaan adalah namanya kehilangan kesadaran. Nabi Allah Musa alaihissalam pingsan, tersungkur tadi semua. Ya. Setelah tersungkur, dia tidak tahu lagi. Tapi tinggal dirasakan nanti. Bagaimana ketenangan, bagaimana jiwa. Kemudian dia hanya akan bisa dibuktikan bagaimana melihat kemanapun adalah semuanya. Adalah sanurihim ayatina fil afaq. Maka nampaklah ayat-ayat Allah di alat kauniyah ini. Ini adalah kawana. Tapi kau akan melihat mukawan tadi. Melihat kawan akan melihat kawan di sebaliknya tadi. Jadi inilah adalah itu aja yang paling bisa dilihatkan bahwa engkau sudah liko. Kemudian engkau akan memahami tentang hakikat ruh, tentang memahami tentang hakikat surga dan neraka. Tadi semua seolah-olah datang dari matahari batinmu. Tentang kehidupan tadi semua ya. Jadi siapa yang akan menjadikan oleh kita imam dalam diri kita? Diri kita ataukah pemilik kita Allah sendiri tadi semua ya. Maka biasakan menutup 2 mata, 2 hidung, mulut dan telinga ya. Bagi Anda yang belum menemukan ilmunya, carilah guru, belajarlah kepadanya tadi semua. Sampai nanti satu saat, pada saat datang keikhlasanmu, engkau akan merasakannya sendiri, membuktikannya sendiri. Karena iman itu adalah harus dibuktikan oleh diri kita sendiri. Sehingga itulah makanya kenapa ilmu hakikat, ilmu ma'rifat bukan ilmu teori. Bukan mengisahkan kitab orang-orang yang dia kola atau kama kola. Tadi berkata Imam Ghazali, berkata Syai'atullah, berkata Imam Asy'arani, berkata Imam Ali Khawas, berkata Tuan Sabul Qadir. Bukan. Itu hanya patokan dasar saja kepada kita. Tapi nanti pada dasarnya kaulah yang akan mengatakannya tadi. Maka kau beriman pada Allah, iman.
Kata siapa? Bukan kata Nabi Muhammad, bukan kata Quran, bukan kata orang A, kata B, ulama A, ulama B. Kata aku. Aku iman, aku mengatakan, aku iman. Kau iman pada surga? Yakin aku iman pada surga. Karena aku telah membuktikan surga. Dan aku melihat surga. Kau iman pada neraka? Kata aku yakin pada neraka itu. Karena aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kau yakin dengan alam barzah dan siksa kubur? Yakin, kan aku melihat. Jadi, bukan kata kitab, bukan kata orang. Nah, sekarang ini manusia belajar agama hanya kata orang. Inilah akhirnya tadi. Bahkan yang berdalil pun, yang berceramah pun tadi, yang berhujah pun hanya sebatas kamakolah, kilah, dan lain sebagainya. Bagaimana orang menceritakan rasa duren pada saat dia belum makan duren? Bagaimana dia mengisahkan tentang Mekah, tapi dia belum pergi ke Mekah? Tadi, bagaimana orang ilmu yakin, yang dasar landasan hanya kepada kata orang, kata ini, kata ulama ini, kata Syekh Anu, kata Syekh Anu. Dia ingin menjelaskan tentang sesuatu sebelum dia membuktikannya sendiri, sahabat. Ya. Sekali lagi saya katakan, jangan buang-buang waktu. Karena itulah kenapa hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi itu adalah ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat tadi. Lihat Tuan Sabdul Qadir Nadom, kolbi, kolbuku adalah kutubku. Kutubku, akulah, hatikulah, kiblatku tadi semua. Jadi kiblat itu bukan Ka'bah Batul Mekah di sana tadi semua. Allah lah kiblat itu. Maka pada saat engkau sudah bertemu dengan Allah, dimanapun kiblat tadi semua. Karena Allah lah kiblat itu tadi semua. Dan makanya fa'inna matuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan, kau hanya akan melihat wajah Allah, akan melihat keagungan Allah, sahabat. Jadi sekali lagi bahwa iman itu bukan katanya tadi ya. Jadi kita sebagaimana Nabi Ibrahim, wa ana awwalul muslimin. Sebagaimana menjadi seorang muslim pun sama adalah setelah dia membuktikan iman. Tadi semua Nabi Ibrahim adalah mencari Allah, melihat matahari dan melihat bulan. Itulah yang dikatakan oleh Allah surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Tadi semua. Ada cahaya dohir, ada matahari dohir, ada matahari batin di dalam diri kita. Tadi. Jangan tutup cahaya itu. Tadi semua. Dan Allah sudah katakan, Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah sudah membuat miskat, cekungan yang sebelahnya tertutup. Makanya ada orang suka berkata, begini aja yang penting Allah tahu. Betul, Allah itu tahu. Tapi Allah tidak kan? Karena Allah itu, Abah bilang tadi, ja'ala. Kalau sudah omong ja'ala, Allah menyuruh kita dulu. Makanya, iya karena bunuh dulu, kata Allah. Baru aku, wa iya karena stain. Aku tolong kamu. Makanya. Jadi, pahami ya, bukan khalaqo. Dalam segala perkara yang kita ingin membuat kita sukses, itu bukan khalaqo, ja'ala. Tadi semua. Itulah tadi. Kenapa? Ini Jailun fil ardi khalifah. Nah ini semua ya. Itulah maka kata khalifah dari kata khalafah. Jadilah kita adalah sebagai pengganti Allah di muka bumi. Hijaukan gunung, hijaukan ini tadi semua. Maka kalau tidak, maka engkau sedang mengundang nerakamu sendiri. Adalah mengundang kiamat kita sendiri. Itulah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, sahabat. Bagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu adalah tentang surat Ar-Rum 40, kerusakan di alam ini adalah sebagai perbuatan kita. Dan kita akan merasakan dampak semuanya. Ingat, hari ini bahwa tidak ada, bahwa walaupun Allah ada katakan adabun alim dan lain sebagainya. Allah itu adabnya itu pedih tadi. Tapi kitalah yang mengundangnya, kita yang membuatnya. Seperti engkau tidak makan, lapar itu datang. Tadi, Allah tidak hadir. Allah lah lapar itu pada saat engkau tidak makan. Tapi Allah pula kenyang pada saat engkau makan. Tadi semua. Maka engkau bisa merasakan lapar, kehadiran Allah dengan laparmu, silakan. Kalau engkau lebih suka merasakan kehadiran Allah dengan laparmu, hadirkan lapar itu. Tadi semua. Tadi pada saat kau lapar, kau berdoa sekalipun, ya Allah berikanlah aku. Nggak bisa, kata Allah. Ini ja'ala urusannya. Na'budu dulu, baru ya karena stain. Ya sahabat. Nah, ini. Jadi kita pahami ya. Jadi jangan selalu nunggu. Karena ada aksi, ada reaksi tadi. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Nanti setelah kita memahami semua tentang hakikat penglihatan, pendengaran, nafas, mulut, tadi semua ya. Kau akan mendapatkan surga untuk matamu. Tadi semua. Di matamu indah semuanya. Indah tidak haruskan rumah yang mewah. Indah tidak harus melihat istrimu yang cantik. Cantik. Semuanya bidadari. Maka itu tadi, istrimu lah bidadari itu tadi semua ya.
Tetapi bidadari istrimu sama dengan bidadarimu. Makanya dikatakan bahwa istrimu adalah ratu daripada bidadarimu. Karena untuk berkaitan dengan hubungan badan. Itu sesungguhnya di dalam Al-Quran itu bukan yang pokok. Adapun Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, adalah supaya kita tentram litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Tadi semua. Maka sesungguhnya surga istrimu, bidadari istrimu dan bidadarimu sama. Apa? Dua matamu, dua telingamu. Istrimu sama punya mata. Dia pun ingin melihat segala dengan penuh keindahan. Bukankah doa Nabi begitu? Qurratu ayun. Tadi ingin melihat anak yang indah di mata. Indah dari semua. Menjadikan rumahmu adalah baiti jannati. Rumahmu adalah sorgamu. Tidak mesti besar. Tapi yang sing penting itu jadilah kita di muka bumi ini. Kalau kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha. Menjadi manfaat buat banyak orang. Memberi makan semakin banyak manusia. Bukankah memberi makan satu orang lapar, kata apa namanya, adalah lebih baik dari membangun 1000 masjid. Bayangkan itu. Kenapa sih manusia begitu penting? Sampai yang katakan bergibahnya saja kita dihukum oleh Allah. Kata baginda Nabi, al-ghibatu asyaddu minal zina. Tadi, karena manusia itu mulia. Iya, jadi pada dasarnya hukum dengan manusia, kata tadi. Jangan mau mencubit. Kalau kamu sakit dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu tidak mau dihina, jangan menghina. Kalau kamu senang diberi, maka belajarlah memberi. Tadi, ya. Inilah, ya. Jadi pahami tentang semua. Jadi hidup di dunia itu bukan hanya tentang sholat, tahajud, puasa tadi semua. Maka iman, boleh orang bolak-balik rajin ke masjidnya, tahajudnya rajin. Tapi dia buruk pada makhluk Allah. Ingat, kenapa tadi? Dosa riba itu dosanya lebih besar daripada seperti dosa memperkosa ibumu sendiri 60 kali di masjid. Itu juga gambaran berkaitan dengan manusia, riba. Riba itu berkaitan dengan manusia. Karena itulah tadi, antara simpanan dan pinjaman tadi semua. Orang yang minjam itu menjerit-jerit neraka. Orang tadi semua. Sementara orang yang ngambil bunga dari bank itu dia dalam sorga ketawa-ketawa. Tadi semua. Disitulah riba itu menjadikan dosa kepada kita. Maka saya saranin tadi semua, karena sekarang insya Allah kalau dalam pemahaman sekarang apa namanya di Darul Ifta Mesir, bahwa bunga bank konvensional bukan tidak haram selama itiqodnya kita adalah benar. Fikihnya pakai pada saat itu. Bagaimana kita pinjam mobil, kita apa nama kredit mobil di bank, itu menjadi tidak haram pada saat itiqod kita benar dalam fikihnya tadi semua. Ya. Jadi bahasanya itu bukan kita kredit dan kita ada nilai tambah di situ, tetapi sesungguhnya di situ yang harus kita niatkan adalah kita memberikan jasa. Wajar dong. Tadi bukannya kata Allah, "Malam yaskurinas lam yaskurillah." Kalau dia tidak bersyukur pada orang yang mengantarkan nikmat itu padanya, sama saja dia tidak bersyukur pada Allah. Nah inilah berarti memberikan jasa. Toh bukankah orang bank juga ada orang kerja, ada yang apa? Ya, tapi diniatkan bukan sebagai bunga tadi semua. Dan engkau menyadari sepenuhnya, sesungguhnya aku memberikan bagian daripada apa, karena aku pun berterima kasih kepada bank yang telah memberikan bantuan kepada aku. Itulah saling membantu tadi semua. Ya. Dan jangan menipu dengan mengatakan adalah bank syariah itu adalah lebih lebih halal. Itu enggak ada, karena di Indonesia itu bank BI-nya adalah bank konvensional. Jadi nggak usah kita bahwa bank konvensional itu lebih buruk daripada bank syariah. Enggak, bagaimana lebih buruk? Orang sama saja. Kalau kita anggap bahwa kalau dulu kita anggap bahwa bahwa bunga bank itu yang konvensional itu haram tadi semua. Kemudian orang tadi karena takut dengan keharamannya membuat bank syariat tadi semua. Itu sahabat saya dulu, muridnya An-Nidom, kayak Antonis Safei yang membuat bank muamalat yang pertama kali. Tapi sesungguhnya bagaimana mungkin kalau tidak dawan anak kotor, kalau anggap dia membuat itu adalah karena yang di atasnya kotor. Mana ada ilmu fikih itu yang di atasnya kotor kesana jadi bersih tadi semua. Nah inilah maka nggak usah pakai akal-akalan sesungguhnya. Maka itulah kenapa Darul Ifta mulai tahun 85 menyatakan bahwa bunga bank konvensional adalah tidak haram. Dari apa? Pakai kaidah usul fikih tadi semua. Bahwa mendahulukan keselamatan, kemaslahatan, kemudahan adalah lebih baik ya daripada ingin menjaga kemurnian tapi kita tidak selamat. Menyimpan uang 10 miliar di bank, kau dibunuh. Atau membawa uang miliar, kau dibunuh. Itulah. Makanya pahami ya tentang hukum-hukum kayak begini tadi semua. Jadi
Kita ini kadang-kadang dalam satu sisi kayak teliti, tapi di sisi lain gegabah tadi semua ya. Karena kita nggak ngerti tentang hakikat kehidupan. Jadi begitu ya sahabat. Jadi bagaimana bahwa sesungguhnya kenapa Allah itu sangat memperhatikan manusia. Tadi sampai memberi makan seorang sama dengan lebih baik dari membangun 1000 masjid. Masjid itu tidak bisa berterima kasih tadi semua. Tapi manusia adalah ada hakikat siapa di dalam dirinya. Maka kita mulai hari ini, mulailah selalu berprinsip setiap pagi itu katakan, ya Allah, janganlah aku menyakiti diriku sendiri. Janganlah aku menyakiti siapapun di dunia ini. Makhluk apapun, bangsa apapun, suku apapun, agama apapun. Tadi semua. Ya. Tidak cukupkah kisah-kisah seorang manusia aulia-aulia yang selamat hanya melihat anjing. Di sebaliknya anjing ada tadi. Pada saat kita melihat mukawan, ada kawana di sebaliknya. Tadi abahawis kemenangan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah semuanya tadi semua. Mana yang lebih dohir, mana yang lebih wujud, makhluknya kah, bayangannya kah, atau yang punya bayangan tadi semua. Nah pada saat kita sudah mengenal semuanya ini bayangan, pada saat Anda minta tolong pada Allah, Anda minta tolong, Anda mengharapkan bayangan kah atau yang punya bayangan. Inilah kesalahan fatal ya. Pada saat melihat mobil itu bayangan, kita mengharapkan mobilnya. Tapi pada saat mobil itu tidak mungkin maujud ada. Pasti di sebalik mobil itu pun ada Allah al-haq yang wujud. Tadi semua. Ya. Pokoknya di segala apa yang wujud. Kan tadi. La maujuda ilallah. Karena hukum ada itu adalah hukum Allah. Maka sesungguhnya manusia ini, makhluk semuanya ini tidak ada. Adanya itu adalah karena adanya dia. Seperti halnya. Tidak mungkin ada bayangan di cermin. Karena adanya bayangan di cermin itu. Karena ada yang berdiri di depan cermin. Tadi semua. Dan alam dunia ini seluruhnya hanyalah bayangan Allah al-wujud. Tadi semua ya sahabat. Nah setelah kita mengenali, bercerminlah kita pada diri kita di depan. Kita bisa melihat bayangan kita, kita lihat mata kita. Tadi. Inilah sumber penderitaan kita sesungguhnya. Makanya kenapa membedakan kita dengan binatang itu. Karena binatang disembelih di lehernya. Karena yang berharga diri kita ini adalah ke atas ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Naba. Wabainaina adalah fauqakum sab'an sidada. Ada 7 lubang di 4 tadi semua. Matamu, penglihatanmu adalah sumber bidadarimu, pendengaranmu, sumber bidadarimu, mulutmu, sumber bidadarimu, nafasmu, sumber bidadarimu, tadi semua. Tapi pada saat kita ada mata ini menjadi sumber nerakamu, bisa menjadi sumber nerakamu, bisa menjadi surgamu, tadi semua. Semuanya buruk di mata kita. Melihat orang buruk di mata kita. Kita membenci kepada manusianya, bukan membenci perbuatannya. Inilah yang harus juga kita pelajari di dalam hidup sahabat ya. Karena pada saat kita mulai membenci, malah tertanamlah noda di kalbu kita. Nggak suka, menilai buruk tadi semua. Ibu-ibu pulang dari pasar, melihat timun yang bengkok. Dalam hatinya ini timun kok bengkok. Ada satu noda dalam hati kita. Kadang kita tidak mampu melihat. Nah itulah sahabat ya. Jadi itulah pemahaman kenapa di penghujungnya puji itu adalah hanya puji qadim al-qadim, hanya puji Allah pada Allah ya. Jadi itu saja barangkali ya, hari ini sebetulnya Abah lagi mengevaluasi tentang bagaimana segala apa yang kita tanam. Itu saya pohon pisang, waduh luar biasa. Satu tandan itu berapa sikat lah tadi ya, tadi semua. Jadi segalanya Allah akan merespon. Kau bertanam bunga, bertanam padi, bertanam pohon, bertanam mangga, bertanam duren, semuanya ada ja'ala. Kau melakukan dengan baik, merawatnya dengan baik, dengan cara yang baik. Itulah roja. Jadi roja itu bukan umniah. Banyak orang tamani, banyak orang umniah, ngelamun. Dia kira bahwa dengan duduk punya hasil. Tadi semua. Ya. Kecuali bagi mereka yang sudah tajrid. Itu pun dulunya asbab dulu. Tadi semua. Tadi semua. Dia dulu udah beli sawah dulu, lega, beli ini semua, ini tadi semua. Ya, uangnya sudah jalan dengan sendirinya. Sekarang dia tinggal pemanen saja. Aku sudah nanam duren dulu, aku sudah nanam mangga dulu, aku sudah nanam ini semua, tadi semua. Bukankah setelah sekian lama kita akan merasakannya? Maka tadi apa yang Anda tanam hari ini jangan tadi tergesa-gesa, baru riado sebentar, baru amal sebentar, ingin hasil melulu, tadi semua. Allah as-sabur tadi. Allah mengajarkan kepada kita tadi semua yang bisa kun fayakun, tidak kun fayakun, karena pada dasarnya di alam ini mengikuti hukum sunatullah tadi semua. Untuk mendapatkan air panas Anda butuhkan berapa menit sampai mendidih. Untuk mendapatkan es batu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana engkau sabar dari mulai air sampai pada titik 0 derajat Celcius, air itu adalah menjadi beku. Begitu semuanya adalah ja'ala.
Pink tank tadi semua. Kau masukkan ke dalam kompor, kemudian mendidih, aku didihkan kata Allah. Kau masukkan dalam freezer, kemudian aku bekukan air itu. Allah semua yang melakukannya tadi semua. Ya. Jadi kita jangan sampai jahil, jadi hanya melihat semuanya hanya kawan aja yang dilihat. Wah, itulah kegagalan ya dalam melihat. Pada saat ada kegagalan dalam melihat, maka disitulah mulai noda-noda cermin dalam hati kita. Itu ya sahabat, Ustazah, semua Ustaz Ade, semua ya teman-teman ya. Selamat pagi semua, semoga semua sehat tadi semua. Tadi ya. Kalau Abah pengangguran tadi semua, tapi pengangguran bahagia tadi semua ya. Semuanya udah indah. Kemana Ceng? Parfum Abah, Abia. Oh, nya. Nah, itu ya. Kang usaha? Kang episode nanti. Oh. Oke, sawarkan ya. Itu saja ya. Selamat pagi semuanya ya. Selamat berkarya, selamat hari Senin. Ayo, karena ini jala yang ke kebun, lalu ke kebun, tapi niatkan adalah ibadah. Insyaallah sama saja dengan sholat tadi. Maka kenapa kata Jalaluddin Rumi, lebih baik aku berjalan ke pasar pakai sendal, ingat Allah, daripada aku pergi ke masjid pakai sendal tapi ingat sendal, takut hilang. Itu kan tadi. Makanya kita ini jangan dibatasi dengan tadi. Allah itu nggak ada pada ruang dan waktu tadi semua ya. Allah itu di luar ruang dan waktu. Jangan potong-potong kita semua. Sehingga ini tempat hina, ini tempat mulia, ini waktu baik, itu waktu buruk. Tadi. Baik dan buruk waktu itu bersama Allah atau tidak bersama Allah. Tadi semua. Tempat itu baik atau buruk itu bersama Allah atau tidak bersama Allah. Tadi semua. Di masjid pun kau bisa bersama setan. Lagi dikir pun bisa bersama setan. Tapi kau sedang berjalan ke toko, ke kantor pun bisa bersama Allah. Tergantung. Itulah ya. Harus dipahami oleh kita. Mohon maaf, sehat semua. Berkah semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.